Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ketahanan Nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febianti Aulia dan teman saya Indira Rizky Sabani. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan atau ATHG. Hal ini berlaku baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya ada dasar-dasar ketahanan nasional. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan ideal merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara. Segala kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada wawasan Nusantara sebagai landasan visioner. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Selanjutnya, yang keempat ada persatuan dan kesatuan bangsa sebagai landasan sosial. Persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Lanjut, ada tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menciptakan stabilitas nasional dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek-aspek ketahanan nasional yaitu ada trigatra atau aspek alamiah. Trigatra merupakan aspek yang bersifat alamiah atau sudah dimiliki oleh suatu negara sejak awal. Terbagi jadi yang pertama ada geografi. Geografi berkaitan dengan letak, luas, bentuk, wilayah, serta kondisi alam suatu negara. Yang kedua ada kekayaan alam, mencakup seluruh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga ada kependudukan, berkaitan dengan jumlah, kualitas, persebaran, serta pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ketahanan di bidang ideologi. Ketahanan ideologi berarti kemampuan bangsa mempertahankan nilai-nilai Pancasila dari berbagai pengaruh yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Ketahanan di bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi perekonomian suatu negara yang mampu mempengaruhi kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, serta menghadapi berbagai tantangan dan krisis ekonomi tanpa mengalami gangguan yang serius. Tantangan ketahanan nasional. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi adalah proses meningkatnya hubungan dan interaksi antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan informasi. Contohnya seperti banyak generasi muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Yang kedua, hoaks dan disinformasi. Perkembangan media sosial membuat informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, namun tidak semua informasi yang beredar adalah benar. Contohnya seperti penyebaran berita palsu yang memprovokasi masyarakat menjelang pemilu atau saat terjadi suatu peristiwa penting. Yang ketiga, ancaman siber. Ancaman siber adalah segala bentuk kejahatan atau serangan yang dilakukan melalui teknologi digital dan internet. Contohnya seperti peretasan data, penipuan online, pencurian identitas, dan penyebaran malware atau virus komputer. Yang keempat, krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti inflasi, pengangguran, konflik internasional, atau ketidakstabilan ekonomi global. Contohnya seperti
ketika harga kebutuhan pokok naik secara drastis, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir, radikalisme. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan seringkali menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Contohnya seperti kelompok yang memaksakan pendapatnya dengan tidak menghargai perbedaan agama, suku, atau budaya. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam ketahanan nasional. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melawan hoaks dan disinformasi, menanamkan sikap nasionalisme, dan yang terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa Indonesia dalam menjaga keberlangsungan hidup negara melalui penguatan seluruh aspek kehidupan nasional. Ketahanan nasional harus dibangun oleh seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, agar Indonesia tetap kuat, aman, serta sejahtera dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan serta penyampaian maupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.